menegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 5556, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya waliyukum, penolong kalian, orang yang kamu cintai, walak kamu, kedekatan kamu harus kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, yaitu orang yang menegakkan sholat dan membayar zakat. Wahum ragi'un, bukan orang-orang yang memusuhi Islam, orang yang telah ditegaskan walan tarda ya ikhwan, walan tarda wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka berusaha siang malam untuk bikin kita murtad, keluar dari agama, minimal akidah kita rusak, dilus, disayang, didekatin, dipuji. Sementara orang-orang yang menegakkan al-haq dituduh keras, dituduh kurang bagus, cara fikih dakwahnya enggak ada, cara bermuamalahnya kurang, dan yang lainnya. Subhanallah. Sejak kapan orang kafir aman dari lisan kamu, dari tangan kamu wahai mukminun, sementara orang-orang muslimun, orang mukminun yang menebarkan al-haq tidak aman dari lisan kamu. Al-muslimuna man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang hakiki adalah orang di mana orang-orang muslim selamat dari lisannya, dari tangannya, bukan dihujat, bukan dicela. Kalau seandainya tidak setuju, kan ada argumentasi dengan cara yang baik, dialog dengan cara yang baik. Intinya idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Dengan cara apa? Dialog. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ada argumentasi, bukan celah-celahan, bukan hujat-hujatan, bahkan saling tendang, saling gasak, saling gesek, saling gosok. Itu yang terjadi saat ini antar sesama kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan sifat-sifat orang mukminun. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Dia sangat rendah hati, sangat rahmah dan kasih sayangnya tinggi kepada sesama kaum muslimin, dan tegas keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, enggak takut walaupun menyatakan tahlilan itu bid'ah, tidak takut bahwa menyembah berhala itu syirik, tidak takut bahwa mengatakan judi, kemudian minum khamr, narkoba adalah maksiat, dan tidak takut mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat. Tapi kalau kenyataannya takut menyampaikan kebenaran, bahkan yakhafuna laumata laim, mereka takut cercaan, cacian orang-orang, takut mereka tidak memberikan suara ke kelompoknya, ke partainya, maka ini bukan sifat-sifat orang mukmin yang juga ditegaskan dalam ayat lain, ruhama'u bainahum asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan kemudian hadirin sekalian, tunduk kepada undang-undang sekuler jelas, ini dampak. Kemudian mengelabui kaum muslimin, nipu, bahkan mereka didekatin saat menjelang partai, nanti ini pemilihan umum, nanti ditinggalkan lagi kalau sudah dapat kekuasaan, nanti dirayu lagi dengan trik-trik cara-cara yang menipu, yang mengelabui, licik dan yang lainnya, dengan tema-tema yang menarik. Antum lihat ya ikhwan, pendekatan-pendekatan mereka selalu diaktualisasikan, karena kalau kayak kemarin orang awam bakal baca gerak jalan sehat, wah gerak jalan sehat kasih apa? Kaos. Naik sepeda sehat, mungkin ada lagi yang melakukan trik-trik yang lainnya, bahkan gak tanggung-tanggung, mabit, malam bid'ah, yaitu dilakukan. Kalau kelompok lain serangan fajar, ini serangan qiyamul lail. Masya Allah. Memberikan label syar'i terhadap demokrasi, bahkan tokoh-tokoh mereka yang S2, S3 dari Timur Tengah nggak tanggung-tanggung nulis buku dalam rangka untuk membenarkan demokrasi, cari-cari pembenaran demokrasi, dicari-cari dalilnya agar itu benar.
seperti orang cari-cari pembenaran terhadap riba, seperti orang cari pembenaran terhadap pacaran. Pacaran selamanya tidak akan bisa islami. Mencuri ya mencuri, selamanya tidak akan bisa islami. Demokrasi tetap demokrasi. Beda dengan syura, wa syawirhum bil amri wa amruhum syura bainahum. Musyawarah tidak pernah menyentuh nas, tidak pernah menggugat nas. Kalau memang qala Allah qala Rasul, tidak bisa disentuh dengan musyawarah. Yang musyawarah hanya boleh dalam masalah ijtihadiyah. Namun dalam hal ini ikhwan, biarpun sekarang dalil bunyinya tegas jelas, kalau memang hasil voting, hasil musyawarah, hasil aklamasi menentang nas itu, maka dimenangkan aklamasi, dimenangkan voting daripada nas Allah. Mana samanya dengan demokrasi sama syura? Makanya ikhwan, orang kalau menyamakan demokrasi dengan syura, karena ada indikasi sama-sama sepakat, ini menyamakan antara nikah dengan zina. Kan zina seneng sama seneng kan? Nikah juga seneng sama seneng kan sama. Apa bedanya? Masya Allah. Anda jangan lihat cuman sekarang ini ada kesepakatan rame-rame secara dohir mirip syura, tapi hakikat yang lainnya kamu sembunyikan, tidak sampaikan ke umat, bahkan tidak Anda bahas. Mana sekarang kesamaan antara zina dengan nikah? Walaupun keduanya ada unsur ridha, ada unsur saling senang, iya kan? Setuju. Bahkan dengan upah yang diberikan itu sangat senang banget buat mudik. Buat mudik. Tapi zina tetap zina, nikah tetap nikah. Nikah halal, zina haram. Begitu juga jual beli halal, riba juga tetap haram. Walaupun mereka mencoba mengatakan innamal bai'u mislur riba, sama kok antara riba dengan jual beli. Tidak. Dengan demikian ikhwan, memberikan label syar'i, alasan-alasan pembenaran terhadap demokrasi, apapun yang disampaikan itu bertentangan dengan dalil. Selanjutnya menyelisih cara Rasul dalam menghadapi musuh. Ya ikhwan, kalau kita lihat dari kacamata politik partai sekarang, caranya beda jauh yang telah ditempuh oleh Rasulullah menghadapi musuh-musuhnya. Tidak ada kata-kata kompromi, tidak ada kata-kata basa-basi, apalagi duduk sejajar, membenarkan, bahkan mengalahkan Islam, memenangkan sistem non-muslim. Nas'alullah al-afiyah. Apa tidak ingat ketika Rasulullah SAW ditawari kekuasaan, ditawarin uang, ditawarin wanita, Rasul jawab dengan tegas, lakum dinukum waliyadin. Dan ditolak di hadapan pamannya, wahai pamanku, kalau seandainya mereka meletakkan matahari di sebelah kanan, bulan sebelah kiri, aku tidak tinggal perkara ini sampai saya yang meninggal dunia atau mereka. Kok sekarang hadirin sekalian dengan seenaknya melanggar cara-cara Rasul dalam menetapkan, mengokohkan kekuasaan pemerintahan dan politik. Kalau kita sudah percaya yakin, sallu kama ra'aitumuni usalli,